Dan diceritakan dalam sejarah bahwa Ken Arok ini terpesona ngelihat Kendedes hanya karena dia ini tuh ngelihat kayak sekelibat betisnya Kendedes doang. Mungkin saking beningnya gitu ya betisnya Kendedes. Hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Buat kita semua, khususnya para perempuan nih, pastinya penampilan itu adalah hal yang sangat-sangat diperhatikan. Bener nggak ibu-ibu? Merawat diri kita sendiri itu untuk terlihat menarik di mata orang-orang dan juga menarik ya di mata diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita jalan di mall atau kemana gitu yang ada kacanya, terus pas ngeliat diri kita tuh kayak wow, look at that gitu ya kan? Jadi kita tuh bisa rela melakukan apa saja untuk bisa glowing. Kerjanya tuh skincarean terus, walaupun malam nih capek gitu ya, mau tidur tapi tetap aja nyempetin waktu untuk skincarean. Segitu pentingnya skincare itu. Apalagi di zaman sekarang ini makin banyak gitu ya, ragam jenis skincare, body care dengan harga yang murah-murah. Nah, tapi kalian penasaran nggak sih kalau zaman sekarang kan kita gampang gitu ya, mau skincare tinggal beli dan harganya juga murah. Pokoknya gampang gitu didapetinnya. Tapi kalau wanita zaman dulu gimana sih cara ngerawat dirinya? Apalagi kan zaman dulu belum ada Scarlet Whitening ya. Jadi gimana tuh cara mereka skincarean? Nah, penasaran kan? Makanya make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Dan buat yang udah subscribe, kapun kak. Di video kali ini aku akan membahas tentang 10 ritual kecantikan yang dilakukan oleh wanita bangsawan zaman dulu. Sebagai seorang putri, permaisuri, ataupun ratu, pastinya mereka punya cara ya untuk merawat kulit mereka supaya tetap cantik. Makanya nggak heran ya kalau misalnya dulu itu kita selalu banget denger dongeng tentang wanita bangsawan atau orang-orang kerajaan itu yang selalu digambarkan mukanya cantik, putih, glowing. Nah, ternyata kecantikan mereka ini didapatkan dengan cara yang cukup rumit ya, yaitu yang pertama, mandi susu. Siapa di antara kalian yang sering mandi susu? Tapi bukan susu kental manis ya. Ini mah bener-bener pakai susu segar asli. Nah, mandi susu ini adalah salah satu cara untuk merawat kulit yang dilakukan oleh Cleopatra untuk menjaga kecantikannya. Jadi mandi susu ini udah ada sejak zaman dulu ya teman-teman. Dan si Ratu Mesir ini ya Cleopatra sering banget mandi susu. Memang susu juga kaya akan kandungan yang baik buat kulit kita karena terdapat retinol yang berperan sebagai anti-aging, vitamin D yang bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari dan juga mengandung protein yang dapat menjaga elastisitas kulit. Apalagi nih, Cleopatra juga mencampurkan madu ke dalam bak mandinya tersebut yang makin menyempurnakan kelembapan kulitnya. So that's why Cleopatra ini selalu digambarkan sebagai ratu yang cantik, punya kulit yang halus seperti satin. Yang kedua, shea butter. Nah, perawatan kulit lainnya juga berasal dari Mesir ya, yaitu perawatan kulit dari shea butter. Dan emang sih beberapa produk kecantikan saat ini banyak yang menggunakan shea butter untuk kandungan skincare-nya. Shea butter sendiri punya manfaat yang sangat banyak ya untuk kulit. Salah satu manfaatnya adalah bisa menjaga kulit kita dari efek buruk sinar matahari. Shea butter ini juga ada dalam kandungan beberapa produk sunscreen teman-teman. Dan gak cuma itu, shea butter juga bisa menyeimbangkan kadar minyak pada kulit kita, bisa melembabkan serta menjaga elastisitas kulit. Dan bangsawan terkenal yang mengenakan shea butter untuk perawatan kulitnya adalah Nefertiti, yaitu Ratu Mesir yang bertahta sekitar tahun 1330 sebelum Masehi. Yang ketiga, lulur bunga ala Kendedes. Well, pastinya orang-orang Indonesia udah tahu ya Kendedes itu siapa. Yap, bener. Kendedes adalah seorang bangsawan wanita dari kerajaan Singosari yang terkenal akan kecantikan dan parasnya yang mempesona. Dia digambarkan memiliki kulit kuning langsat yang cerah, bercahaya, dan juga selalu wangi. Dan diceritakan dalam sejarah bahwa Ken Arok ini terpesona ngelihat Kendedes hanya karena dia ini tuh ngelihat kayak sekelibat betisnya Kendedes doang.
Mungkin saking beningnya gitu ya betisnya Ken Dedes. Tapi emang Ken Dedes ini juga digambarkan memiliki kecantikan luar dan dalam, teman-teman. Karena Ken Dedes ini juga merupakan salah satu wanita yang intelektual ya pada zaman itu. Nah, rahasia Ken Dedes sendiri untuk kulit beningnya yaitu dia rajin menggunakan lulur yang terbuat dari bunga wijaya kusuma dan juga melati. Cara untuk membuat lulurnya sendiri adalah yang pertama pastinya siapin bunganya dulu dong ya. Tapi jangan sampai salah pilih bunga, apalagi pilih bunga bangkai ya. Bunga yang harus disiapin tentunya adalah bunga salah ya, bukan. Bunga wijaya kusuma dan bunga melati itu yang harus disiapin. Nah, setelah bunganya disiapin, terus tinggal ditumbuk aja kelopak bunga tersebut, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh, lalu didiamkan dan mandi seperti biasa. Jadi kayak mandi kembang gitu ya teman-teman. Nah, selain mandi atau lulur kembang, Ken Dedes juga menggunakan wewangian dari bunga-bunga dan juga dupa. Duh, ribet ya wah. Emang zaman Ken Dedes belum ada scarlet whitening nih. Jadi prosesnya tuh ribet gitu, harus numbuk-numbuk dulu gitu baru bisa luluran gitu ya. Untungnya kita ini hidup di zaman yang alhamdulillahnya dipermudahkan ya dalam merawat kulit wajah dan tubuh. Jadi ya nggak perlu gerus-gerus kembang lagi gitu ya. Tinggal pakai body scrub dari Scarlet Whitening yang varian romansa ini teman-teman, yang baunya Masya Allah enak banget. Apalagi body scrub ini tuh manfaatnya banyak banget ya teman-teman, yaitu bisa mengangkat sel-sel kulit mati, mengembalikan kelembapan kulit, mencerahkan, meregenerasi kulit yang udah tereksfoliasi, dan apalagi ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Dan setelah luluran bisa pakai brightening shower scrub. Ada varian mango dan pomegranate yang sama-sama bermanfaat bikin kulit kita lebih cerah, lembab, dan halus. Nah, abis itu baru deh pakai body lotion yang Jolly atau Freshy yang wanginya bener-bener kayak parfum. Kalau yang Freshy ini wanginya lebih ke citrus floral fruity gitu teman-teman. Pokoknya mirip banget sama parfum Jo Malone. Jadi kalau pakai ini itu bau-bau wanita karir SCBD gitu. Nah, kalau yang varian Jolly ini wanginya itu Floriental Gourmand, mirip-mirip sama YSL Black Opium teman-teman. Jadi kalau pakai ini berasa lagi dinner romantis gitu ya. Jadi selain bisa membantu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit, body lotion ini juga benar-benar menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama juga. And also, kalian semua tidak perlu khawatir ya, karena semua produk Scarlet Whitening itu sudah pasti aman dan ber-BPOM. Ayo, siapa di sini yang pakai Scarlet juga? Aku yakin ada banyak nih. Coba komen di bawah ya. Jadi udah nggak ada alasan untuk tidak merawat kulit ya teman-teman, karena sudah ada Scarlet Whitening yang tentunya harganya juga affordable. Dan nggak cuma cewek ya yang harus ngerawat kulit, cowok juga. Aku udah pakai Scarlet sejak lama ya, dan aku ngerasain banget manfaatnya di kulit aku. Bener-bener ngelembapin, mencerahin. Jadi aku tuh nggak perlu takut lagi panas-panasan dan gosong, karena selalu ada Scarlet yang bisa ngembaliin warna kulit cerahku. Dan yang paling bikin aku seneng sama body care dari Scarlet ini adalah dia tuh wangi banget. Jadi aku nggak perlu pakai parfum, karena pakai ini aja udah tahan lama. Oke, mari kita lanjut lagi bahas tentang rahasia kecantikan para wanita bangsawan. Selanjutnya, mandi air garam. Balik lagi nih kita ke Mesir. Para bangsawan wanita di zaman kerajaan Mesir kuno ternyata memiliki kebiasaan berendam di laut mati loh teman-teman. Tapi kok ya di laut mati gitu ya? Apa bedanya sama laut biasa? Nah, kalau laut mati ini emang beda ya sama laut biasa, karena laut mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi yang dapat menghilangkan sel kulit mati, menjaga elastisitas, dan juga bisa mengobati penyakit kulit. Jadi para bangsawan ini secara rutin pergi mandi di laut mati demi mendapatkan kulit yang sehat, lembab, dan kenyal. Selanjutnya yaitu minyak zaitun. Minyak yang satu ini emang udah terkenal banget ya akan manfaatnya yang sangat banyak, especially untuk kulit. Dan zaitun juga emang udah dipakai dari zaman-zaman dulu banget untuk merawat kulit. Mulai dari zaman Mesir kuno, Yunani, Romawi, sampai Tiongkok, mereka menggunakan minyak zaitun untuk kelembapan kulit
Karena emang minyak zaitun ini kaya akan vitamin E yang membantu meremajakan dan menjaga elastisitas kulit. Nah, gak cuman buat kulit doang, tapi minyak zaitun ini juga bagus banget ya untuk rambut dan kuku. Kalau mau sehat luar dalam juga bisa kok pakai minyak zaitun. Kalian bisa mengkonsumsi 1 sendok minyak zaitun setiap hari. Tapi ini tuh minyak zaitun murni ya teman-teman, jangan yang udah ditambah kandungan lainnya. Ntar bisa meninggoy lagi. Oke, selanjutnya waxing gula. Zaman sekarang udah gak asing lah ya sama namanya waxing atau cabut bulu pakai sugar wax. Tapi kalian tahu gak sih kalau ternyata cara ini tuh pertama kali digunakan oleh para bangsawan Persia pada tahun 1900 sebelum Masehi. Waxing gula ini lebih lembut dan tidak menyakitkan ya dibanding dengan waxing yang biasa. Dan efek samping dari waxing gula ini juga minim. Karena kan ada tuh beberapa orang yang alergi gitu ya dengan kandungan yang ada dalam waxingnya. Nah, sugar waxing ini bisa kalian coba juga nih di rumah. Caranya cukup kalian campurkan gula, madu, dan perasan lemon. Terus kalian oleskan ke area yang kalian pengen cabut bulunya, misalnya bulu kaki gitu ya. Setelah dioleskan, kalian tinggal diamkan, terus cabut deh dengan bantuan kain kasa. Aku sih belum pernah coba ya. Ada yang udah coba nggak? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya, masker siput. Snail mucin atau lendir siput memang jadi andalan para wanita Korea dan juga Tiongkok. Para skincare junkie pasti nggak asing lagi nih sama bahan skincare yang satu ini. Walaupun kedengarannya tuh kayak aneh dan menggelikan gitu ya. Tapi lendir siput ini emang baik banget buat kulit dan memiliki sifat anti-inflamatori yang kuat. Jadi dia bisa menyembuhkan jerawat, memperbaiki lapisan kulit yang rusak, hyperpigmentation, serta sangat baik sebagai anti-aging. Selanjutnya, masker ala bangsa Romawi, Inggris, dan Cina. Di zaman sekarang, masker itu kayaknya udah identik ya dengan kecantikan orang-orang di Korea Selatan. Namun, ternyata bangsawan Romawi lah yang terlebih dahulu menggunakan masker. Para bangsawan Romawi membuat masker dengan mencampurkan daun barley, madu, kacang lentil, adas, minyak, biji oregano, belerang, cuka, minyak angsa, daun basil, dan hawthorn. Ribet banget ya, Wak. Untung zaman sekarang kita mau maskeran tinggal beli sheet mask-nya, tinggal tempel tuh, ditempel ke muka gitu ya. Nah, kalau di kerajaan Cina sendiri, mereka menggunakan kacang hijau sebagai bahan masker. Kacang hijau emang dipercaya dapat menenangkan kulit dan menyembuhkan jerawat. Oke, selanjutnya, kunyit. Selain jadi ramuan herbal, ternyata kunyit juga bisa menyembuhkan jerawat loh. Cara ini udah digunakan oleh masyarakat India dan Pakistan pada zaman dulu. Kunyit emang mengandung zat antibakteri yang dapat memperbaiki tekstur kulit, melembabkan kulit, dan membuat kulit glowing. Biasanya mereka menggunakan kunyit dengan dicampur air mawar ataupun susu. Nah, yang terakhir adalah berry dan mulberry. Gak cuma perawatan dari luar saja, para bangsawan Cina percaya bahwa kecantikan tidak hanya terbatas pada penggunaan produk kosmetik untuk menutupi kekurangan. Namun, yang terpenting adalah untuk memancarkan kecantikan alami dari dalam. Salah satu rahasia wanita Cina adalah konsumsi goji berry untuk kecantikan kulit mereka. Goji berry kaya antioksidan dan dapat dikonsumsi secara mentah, bisa dioleskan ke kulit, dicampur dengan teh, atau bisa juga dibuat jus. Dan gak hanya goji berry, para bangsawan Yunani juga menggunakan mulberry sebagai perona pipi dan bibir mereka. Wanita pada zaman Yunani kuno terbiasa menumbuk buah beri untuk memberi warna pada bibir dan juga pipi mereka. Oke, itu dia untuk cerita kali ini, yaitu tentang 10 rahasia kecantikan para wanita bangsawan zaman dulu. Beruntung banget kita di zaman sekarang bisa dipermudah gitu ya dalam merawat kecantikan. Mau pakai skincare tinggal beli, mau maskeran juga tinggal pakai gitu, jadi nggak perlu ngeracik dulu gitu ya, ribet say. Tapi kalau milih skincare tetap harus hati-hati, jangan asal beli. Harus cari skincare yang beneran aman dan sudah BPOM teman-teman. Karena kan sekarang lagi banyak tuh kasus skincare abal-abal yang nggak ada izinnya, yang
ingredients atau bahannya tuh berbahaya bagi kulit. Daripada kalian masih bingung nih mau beli skincare apa ya, body care apa ya, udah deh langsung aja Scarlett Whitening. Tidak perlu diragukan. Karena aku sendiri juga beneran pakai guys, dan aku emang secinta itu, apalagi body lotionnya yang super wangi. Jadi kalau misalnya aku udah pakai body lotionnya itu nggak perlu pakai parfum. Well, anyway, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat, bisa menemani waktu kalian dan juga bisa menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa ya dibantu subscribe-nya ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih. I love you guys so much and I'll see you in my next video. Bye guys.